Kalian barangkali sudah melihat video yang beredar belakangan ini. Assalamualaikum Ibu. Ibu, rumahnya di mana? Nanti pemerintah akan bantu, tapi sebelum pemerintah saya akan bantu pribadi. Nanti Ketika kita semua menyaksikan duka yang begitu mendalam di Sumatera, pejabat bergantian berdatangan. Bahkan ada yang menggunakan momentum itu untuk ikut membersihkan rumah masyarakat dari lumpur. Ya, tapi hanya sekedar berapa detik supaya sekedar ditangkap oleh layar. Dan ada juga yang membawa beras di karung seperti ini. Kalian percaya sehari-hari hidup pejabat itu seperti itu? Apakah kalau ada bencana kecil mereka juga datang? Apakah ketika ada kedukaan mereka juga datang? Ini menjadi pertanyaan besar. Bukankah apa yang sekarang terjadi belakangan ini adalah cerminan dari apa yang kita lakukan di masa lalu? Saya jadi teringat dengan apa yang dikatakan oleh Bear Bryant. Jangan menyembunyikan apapun dalam setiap krisis. Karena siapapun juga, bagaimanapun juga mereka akan menemukannya. Dan akhirnya mereka menemukannya. Percakapan antara Pak Menteri ketika menjadi Menteri Kehutanan yang memberi izin membalak hutan atau membuka hutan begitu besar. Lalu kemudian ditegur oleh Harrison Ford. Itu dibuka oleh publik. Jangan mencoba untuk menutupi apapun. Karena dalam krisis itu mereka akan menemukannya. Lalu kemudian hari-hari ini kita juga menyaksikan pejabat satu persatu datang. Pesawat ke Medan, pesawat ke Silangit, ke Nias, pergi ke Aceh. Lalu juga ada yang ke Sumatera Barat di Padang dan sebagainya. Berebutan mereka ke sana untuk menunjukkan empati. Tapi pesan saya jangan sembunyikan apapun. Perbuatlah dan lakukan pekerjaan dengan benar. Dan akhirnya juga masyarakat membuka bagaimana Menteri Kehutanan main gaple dengan para pembalap. Dan kemudian akhirnya heboh dan hari ini adalah kejadian dari apa yang dilakukan oleh para pejabat kita di masa-masa sebelumnya. Tidak bisa kita lakukan hari ini kejadian hari ini. Itu yang terjadi. Kayu-kayu itu sekarang turun ke bawah membersihkan seakan-akan mereka mengadu kepada kita. Dan hari ini kita menyaksikan betapa besar duka kita. Anak saya Jombang, JS Hairen, seorang penulis yang novelnya bagus sekali. Dompet Ayah, Sepatu Ibu adalah seorang yang dengan peka dan dengan cepat membaca gejolak dalam masyarakat. Dia membuat gambar Sumatera dan di situ ada teks. Kekayaan Sumatera adalah kekayaan nasional, tetapi mengapa bencananya bukan bencana nasional? Ini menjadi tanda tanya besar bagi kaum muda. Karena sejatinya alam itu adalah pinjaman. Kita meminjamnya bukan dari orang tua kita, tapi dari anak-anak dan para penerus kita. Bagaimana menurut kalian? Bisakah para pejabat itu menutupi kebijakan-kebijakan yang hanya dengan sekarung beras atau dengan pencitraan sesaat? Stay relevant.